Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Hujan turun rintik-rintik di kota Bandung sore itu. Yuliani, seorang polisi wanita yang berdedikasi, baru saja keluar dari kantor setelah seharian bekerja. Sambil berjalan menuju tempat parkir, ia merogoh tasnya untuk mengambil kunci motor, tetapi alisnya mengernyit, dompetnya tidak ada. Panik, Yuliani berhenti sejenak dan membongkar isi tasnya. Ponsel, buku catatan, dan beberapa peralatan kecil masih ada, tetapi dompetnya yang berisi kartu identitas, uang, serta berkas-berkas penting menghilang. Tanpa pikir panjang, ia kembali ke kantor dan menyusuri setiap sudut yang baru saja dilewatinya. Namun, dompet itu tak ditemukan. Di sudut lain kota, seorang lelaki tua berjalan perlahan di trotoar yang basah. Bajunya lusuh, sandal jepitnya sudah menipis, dan di tangannya tergenggam sebuah karung putih yang bertambal di sana-sini. Ia adalah Pak Jarno, seorang pemulung yang bertahun-tahun mencari nafkah dengan mengumpulkan barang bekas. Langkahnya terhenti saat melihat sebuah dompet coklat tergeletak di pinggir jalan. Dengan hati-hati, ia membungkuk dan mengambilnya. Saat membukanya, ia menemukan kartu identitas seorang wanita muda berseragam polisi. Yuliani Sutrisna, gumamnya, membaca nama yang tertera di KTP. Tanpa berpikir panjang, ia menutup dompet itu dan menyelipkannya ke dalam karung. Pemiliknya pasti sedang kebingungan. Ia harus segera mengembalikannya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Yuliani mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Beberapa rekan kerjanya mencoba menenangkannya, tetapi pikirannya sudah dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Tiba-tiba, seorang petugas mendekatinya. "Bu Yuli, ada seorang pria tua di depan. Katanya dia mau bertemu dengan ibu." Dengan langkah tergesa, Yuliani menuju ruang depan. Di sana, berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh, memegang sebuah dompet yang sangat dikenalnya. "Nah, ini dompetmu, kan?" ujar Pak Jarno sambil mengulurkan tangannya. Yuliani terdiam sejenak, tidak percaya bahwa ada orang sejujur ini di dunia. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menerima dompet itu dan segera memeriksa isinya. Semuanya masih utuh. "Pak, di mana Bapak menemukan ini?" tanyanya penuh haru. "Tadi di pinggir jalan." "Nah, saya pikir pasti yang kehilangan sedang bingung mencarinya." Mata Yuliani berkaca-kaca. Ia bisa merasakan ketulusan dari sorot mata pria tua itu. "Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah menyelamatkan saya." Pak Jarno hanya tersenyum. "Tidak usah berterima kasih. Nah, ini kewajiban saya sebagai manusia untuk berbuat baik." Jawaban itu membuat hati Yuliani bergetar. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi ketidakjujuran, pria tua ini masih memegang teguh nilai-nilai moral. Seiring waktu, Yuliani mulai sering mengunjungi Pak Jarno. Kadang ia membawakan makanan, kadang mereka sekadar berbincang di teras rumah sederhana pria tua itu. Kehangatan dan kebijaksanaan Pak Jarno membuat Yuliani merasa nyaman. Namun, kedekatan mereka mulai menjadi perbincangan. Rekan-rekan kerja Yuliani keheranan, bahkan keluarganya, mulai mempertanyakan keputusannya berteman dengan seorang pemulung. Suatu hari, ibunya menegur dengan tegas, "Yuli, kamu itu seorang polisi, masa dekat dengan pemulung? Apa kata orang?" Yuliani menunduk. "Bu, Bapak Jarno orang baik. Aku menghormatinya." Ayahnya menatapnya tajam. "Kami tidak bisa menerima ini." Tapi perasaan Yuliani sudah terlanjur tumbuh. Perlahan, rasa hormat dan kagumnya terhadap Pak Jarno berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia tak peduli dengan perbedaan status sosial. Karena di mata Yuliani, Pak Jarno adalah pria yang berhati mulia. Namun, kebahagiaan mereka diuji ketika Yuliani mengetahui dirinya hamil. Ia tahu hidupnya akan berubah selamanya. Dengan hati berat, ia pulang ke rumah orang tuanya untuk mengakui semuanya. "Apa?" ayahnya membentak marah. "Kamu hamil anak seorang pemulung." Ibunya menangis, sementara ayahnya mengusirnya dari rumah. "Pergilah, kami tidak mengenalmu lagi."
Hati Yuliani hancur, tetapi ia tidak menyesali keputusannya. Ia tahu bahwa cinta sejati lebih berharga daripada status sosial atau kekayaan. Dengan berat hati, ia mengundurkan diri dari kepolisian dan memilih hidup sederhana. Bersama Pak Jarno, hari-harinya kini dihabiskan di desa. Ia belajar memasak di dapur kayu, menimba air dari sumur, dan membantu Pak Jarno memilah barang bekas. Meski hidupnya jauh berbeda dari sebelumnya, hatinya penuh dengan ketenangan. 3 tahun berlalu, putra mereka, Raka, tumbuh sehat dan ceria. Meskipun hidup sederhana, keluarga kecil mereka dipenuhi kebahagiaan. Namun, di hati Yuliani masih ada satu hal yang belum tuntas, yaitu restu orang tuanya. 3 tahun berlalu, putra mereka, Raka, tumbuh sehat dan ceria. Meskipun hidup sederhana, keluarga kecil mereka dipenuhi kebahagiaan. Namun, di hati Yuliani masih ada satu hal yang belum tuntas, restu orang tuanya. Suatu sore, seorang pria datang dengan motor. Wajahnya lelah, tetapi ada sesuatu yang familiar. Yuli, suara itu lirih, penuh emosi. Yuliani terpaku. Dadanya berdegup kencang saat menyadari siapa yang berdiri di depannya. Ayahnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia berlari dan memeluk tubuh ayahnya. Isak tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. "Ayah mencarimu, nak." Bertahun-tahun, suara ayahnya bergetar. "Kami salah, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi ternyata, kami tidak pernah benar-benar mengerti apa yang membuatmu bahagia." Yuliani tersenyum di tengah air matanya. "Ayah, aku hanya ingin kalian mengerti. Aku sungguh mencintainya." Sang ayah menoleh ke arah Raka yang sedang bermain. "Itu cucu ayah." Yuliani mengangguk. Sang ayah berjalan mendekati bocah kecil itu, berjongkok, dan menatapnya dengan penuh kasih. "Halo, nak." Raka menatapnya dengan polos. "Kakek?" tanyanya pelan. Dengan mata berkaca-kaca, sang ayah mengangguk dan merentangkan tangannya. Raka segera berlari ke pelukannya. Di baliknya, ibu Yuliani muncul, matanya basah oleh air mata. "Nak, maafkan ibu dengan pertemuan itu." Akhirnya Yuliani mendapatkan apa yang selama ini ia impikan, keluarga yang utuh. Malam itu, saat Raka sudah tertidur pulas di pangkuannya, Pak Jarno menatap istrinya dengan penuh kasih. "Kamu yakin tidak menyesal, nak?" tanyanya pelan. Yuliani tersenyum dan menggeleng. "Tidak pernah, Pak. Aku justru bersyukur karena aku telah menemukan cinta sejati dalam kesederhanaan." Pak Jarno mengecup kening istrinya. Di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Bukan usia, bukan harta, bukan pula status sosial. Cinta sejati adalah tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Demikian kisah yang sangat penuh hikmah dan intrik ini. Semoga kita bisa ambil pelajaran. Jangan lupa untuk subscribe serta tinggalkan komentar Anda di bawah. Bagikan ke orang-orang terdekat kita agar mereka mendapatkan hikmah dan pelajaran dari video ini juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.